saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang hari-hari ini masih banyak tekanan himpitan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, kita mengalami seakan-akan kita merasa sesak adanya COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Ya, bulan Maret ini kalau dihitung dari tahun yang lalu, COVID-19 ini sudah 1 tahun, saudara. Ya, saya ingat ada seorang wanita desa, lalu dia mendapat BLT, ya, bantuan langsung tunai itu, saudara. Dia berterima kasih. Lalu yang memberi berkata, "Bu, ini dari corona," katanya. "Oh, matur suwun, tak doano. Corona ini panjang umur," katanya. Terus jangan gitu. Nggak ngerti dia, saudara, corona itu siapa. Nah, kita tahu bahwa jauh sebelum itu ada juga penyakit yang langka, ya. Disebut saja, saudara, itu sulit, apalagi dihafalkan. Saya ingat singkatannya itu GBS, tapi bukan Gereja Bethel Surabaya, saudara. Ya? Itu autoimun itu. Ya, pinter ini dia. Saudara saya kena. Guillain-Barré syndrome. Ya, jadi tulisannya itu Guillain-Barré syndrome. Angel, saudara, ngomongin. Tapi penyakit ini langka. Satu ketika ada 2 orang yang kena, masih anak-anak. Yang satu itu koma, yang satunya, saudara, harus diinfus. Dan saudara tahu, sekali infus itu 2,7 juta. Satu hari bisa habis berapa kantong? Kalikan. Kalau minggu, sebulan, saudara. Wah, sampai Menteri Kesehatan pada waktu itu minta supaya masyarakat menggalang dana, ya, membantu. Saudara, memang aneh-aneh di dunia ini. Kita juga mengenal dulu ada penyakit yang namanya Stephen Johnson syndrome. Wah, ini namanya keren, saudara. Stephen Johnson syndrome itu seperti Parkinson yang gemetaran itu, saudara. Nah, bermacam-macam penyakit. Dan yang terakhir ini kita sedang mengalami saat ini, yaitu COVID-19 ini. Saudara, mari kita terus berdoa supaya ini bisa segera dilakukan oleh Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan seperti dulu. Setiap kali saya berdoa, Tuhan bisa memulihkan. Saya ingat, saudara, kalau kita beribadah di GBI Goshen Koribone dulu, turun, kalau macet, saya suruh istri saya jalan lewat gang itu. Jadi saya ingat terus itu. Waktu itu kan kita bebas, ya, bisa beribadah, saudara, tidak ketakutan seperti sekarang. Nah, tapi puji Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu kehendak Tuhan. Amin. Kita harus terus bersyukur, karena Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang buruk, rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Sebelumnya kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Biar kita semangat itu. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk kita bisa tetap survive? Ya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang semakin banyak ini? Mari kita akan belajar, saudara, dari kitab Hagai. Ya, kalau saudara membuka Hagai pasal yang kedua. Nah, puji Tuhan, sedikit-sedikit gereja kita itu diperbaiki, ya. Kalau yang lalu sudah ada monitor, nah ini sekarang ada di sini. Terima kasih Bapak Aryo melakukan semuanya, juga Bapak Bingtek ini selalu, saya katakan, bukan cuma cinta Tuhan, tapi cinta gereja Tuhan. Amin, saudara. Kita perbaiki satu persatu supaya gereja kita ini lebih enak, nyaman, walaupun tidak besar, saudara, tapi ada damai sejahtera. Kita bisa beribadah dengan sukacita. Ya, ingat senantiasa bahwa ibadah kita cuma harus 1 jam. Jadi datang tidak boleh terlambat. Tadi Bapak Ibu lihat saya jam 10:05 belum, orangnya belum banyak. Tapi saya minta saudara semua jangan terlambat, supaya dalam 1 jam itu kita semua efektif, bisa memuji menyembah Tuhan dengan semangat,
mendengar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan membaca Hagai 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dari belakang bisa jelas ya. Kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat 1. Mulai ayat yang 1A, 1B. Nanti ayat yang genap saudara yang baca dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ayat 1. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu terdapat firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah pada Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dari kemegahannya semula, dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang. Bukankah keadaannya di matamu seperti kata-katanya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Kuatkanlah warga Gebi Goshen Kor. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 6. Sesuai dengan janji yang telah diikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah kamu. Janganlah takut. Yang saya warnai kuning ini akan menjadi poin kita ya, nanti kita ulangi. Itu ya. Mari kita lihat satu persatu rahasia apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya kita semua bisa survive di tengah-tengah kesulitan hidup di zaman ini. Kita lihat mulai ayat yang keempat. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Biasanya kata rumah itu, saudara, ya diartikan sebagai bait Allah. Kalau sekarang itu gedung gereja, saudara. Tapi bisa juga rumah ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang tubuh kita. Ini rumah, coba kita lihat. Tolong diklik. Ya. Ya, 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6:19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi rumah di sini berbicara tentang kita, anak-anak Tuhan, saudara. Dikatakan dalam ayat 4 tadi, dikatakan tidak ada artinya. Artinya orang-orang percaya itu sudah lemes, loyo, ya. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, saudara. Artinya tidak ada artinya itu, tidak ada kemegahannya lagi, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan semangat hidup kita untuk kita melayani Tuhan, diberkati Tuhan dengan lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah strategi menjalani hidup di masa sulit. Apa, saudara? Strategi menjalani hidup di masa sulit. Strategi menjalani hidup di masa sulit. Ya, bagaimana strategi kita menghadapi keadaan pandemi COVID ini? Belum lagi krisis global, krisis ekonomi, krisis politik, saudara, krisis di segala bidang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah di masa sulit. Yang pertama, saudara, ya, yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kuatkanlah hatimu, be strong. Ya, kita harus jadi kuat. Nah, tadi pagi saya memutar mendengar lagi khotbah-khotbah saya yang dulu. Biasanya kalau ada waktu saya
Senang sekali ya. Kalau saudara mau dengar khotbah lagi, bisa menguatkan kita, ketik saja di YouTube Goshen Core. Nah, saudara bisa memilih tema-tema apa yang saudara kehendaki. Ada khotbahnya Bapak Diktik, khotbahnya Bapak Hendy, saudara bisa pilih ya. Nah, ketika tadi pagi saya mendengar firman Tuhan tentang jadilah kuat. Nah, ini be strong ini. Ya, saya pernah khotbah tentang be still, ya, supaya tenang. Nah, sekarang be strong. Tuhan menghendaki kita menjadi kuat dalam hidup kita. Nah, kita baca ayatnya ya. Ya, tolong klik. Ya, ayat yang kelima tadi berkata begini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Jadi kepada imam besar juga, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Saya tadi menambahkan, kuatkanlah hatimu, hai warga GB Goshen Core. Itu seluruh rakyat. Nah, saudara, yang pertama itu kita harus menguatkan hati kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan hidup, banyak tantangan ini. Kita harus menguatkan hati kita. Amin, saudara. Saudara ingat tentang Daud? Ini juga pernah saya khotbah, ya, waktu online dulu. Ketika Daud ada di kota Siklag. Nah, ketika dia pulang, saudara, kotanya Siklag itu terbakar. Bakar habis, saudara, oleh orang Amalek. Dan bukan saja semua harta dijarah, saudara. Lalu anak-anak mereka, istri-istri mereka ditawan, saudara. Ketika Daud melihat itu, saudara, kotanya sudah dibakar habis, anak istri tentaranya semua diculik, hartanya ludes semua. Belum lagi Daud itu, saudara, oleh pengikutnya akan dilempari batu. Nah, ketika itu saya berkata, Daud dalam keadaan greatly distressed, artinya kesulitan yang besar. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 30, itu cerita tentang Daud di Siklag. Nah, apa yang dilakukan Daud, saudara, ketika ada di Siklag dan melihat semua, saudara, serba amburadul, kotanya dibakar, anak istri, tentaranya semua diculik, saudara. Lalu saya cerita waktu itu, yang pertama Daud lakukan itu ketika mengalami tekanan yang berat, himpitan yang begitu berat, dikatakan, saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Saudara, itu yang dilakukan Daud. Begitu juga kita sekarang. Dalam keadaan tekanan himpitan yang begitu banyak, saudara, seakan-akan kita ini sedang terjepit, saudara. Apa yang harus dilakukan? Seperti ayat yang kita baca tadi, kuatkanlah hatimu, saudara. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Seperti Daud, David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Nah, ini yang menguatkan Daud, saudara. Begitu juga kita yang mungkin dalam tekanan, himpitan yang berat, ekonomi yang susah, tidak bisa bekerja full, saudara. Gaji dipotong, pendapatan berkurang, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menguatkan hati kita. Amin, saudara. Kita harus kuat, ya. Lalu bagaimana juga kita melihat pada zaman Yosua, setelah pemimpinnya mati, Musa, ya. Kemudian Yosua itu diberi suntikan semangat oleh Tuhan. Kita baca Yosua 1:5-9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, perhatikan. Ayat yang ke-6 berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 9,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai 3 kali, saudara, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bukan lagi saran, bukan lagi himbauan, bukan lagi nasihat. Tapi apa? Perintah yang sangat penting. Nah, dengan baik-baik. Ketika kita dalam keadaan seperti ini, banyak tantangan, kesulitan, tekanan yang menghimpit dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain kecuali menguatkan hati kita. Sesuai dengan tema kita, strategi kita di dalam menjalani hidup di masa sulit ini. Mari kita menguatkan hati kita. Be strong in the Lord. Nah, selanjutnya saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini yang dikatakan, be strong and have good courage. Kita harus menguatkan kekuatan hati kita. Juga saudara, hati kita, kepercayaan kita. Amsal 3 ayat yang 5 itu berkata apa? Trust in the Lord with all your heart. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin bisa. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan minta kepada kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini, mari kita menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa survive di dalam hidup yang penuh kesulitan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak jadi cerita tentang jembatan Brooklyn ini ya, karena waktu ya. Coba Rasul Paulus itu pernah menasihatkan di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah apa? Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 yang saya dengar tadi pagi di rumah saudara tentang jadilah kuat. Ayatnya ini, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dalam Daniel 11 ayat 32b juga dikatakan umat yang mengenal Allahnya akan apa? Tetap kuat dan bertindak. Ini ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dan orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, ya, dan akan bertindak. Lanjutnya dikatakan saudara, 2 Tawarikh 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini apa? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatku, karena ada upah bagi usahamu. Itu sebabnya kita tidak boleh lemah. Baiklah, roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Sedang ada strategi kita menghadapi keadaan masa yang sulit ini, saudara. Yang pertama apa? Kuatkanlah hatimu. Yang kedua, bekerjalah. Tuhan menyertai. Walk, I'm with you. Kita baca ayatnya. Ayat 5b tadi dikatakan, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ditulis di situ, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh bekerjalah? Sebab ketika kita bekerja, Tuhan menyertai. Kalau saudara tidak bekerja, Tuhan tidak menyertai saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan menyuruh apa? Bekerjalah. Hari-hari ini kan ada istilah saudara, work from home. Work from home itu bekerja dari rumah. Ya. Walaupun kita tidak bisa bekerja full di kantor, tidak bisa full bekerja di dalam pekerjaan kita, tapi bekerjalah. Artinya tetap semangat, ya. Di dalam keadaan sulit ini tetap semangat. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai saudara. Ya, saya percaya ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka saudara, Tuhan menyertai. Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya. Jadi kalau kita tidak bekerja, kita malas-malasan, tidak akan diberkati oleh Tuhan sebab Tuhan tidak turun bekerja. Tetapi kalau kita bekerja, Allah turun bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, jadi yang kedua, work, I am with you. Bekerjalah, aku menyertai kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu kita harus berani melangkah. Ya, jangan cuma dengar, oh ya bekerja, saya bekerja kok. Tapi iman itu harus disertai dengan apa? Langkah, melangkah, saudara. Ingat ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya. Dalam Keluaran 14 ayat 16 ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dengan 600 kereta berkuda. Dalam keadaan terjepit, saudara, kanan kiri padang belantara, musuh di belakang Fir'aun dengan 600 kereta kuda, dan di depan ada laut kosong, laut merah, laut teberau. Lalu Tuhan itu tidak kekurangan cara. Dia memerintahkan Musa, angkat tongkatmu. Kita baca, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel dan akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Laut teberau terbelah. Nah, seandainya Musa tidak percaya kalau aku mengangkat tangan, laut ini bisa terbelah. Nonsen, tidak percaya. Itu tidak mungkin. Lihat laut bergelora bisa terbelah. Wah, tidak masuk akal. Tetapi Musa itu taat. Itu yang disebut iman. Berani melangkah. Perjalanan yang 1000 km itu harus dimulai langkah pertama. Kalau saudara ingin mencapai jalan yang jauh tanpa melangkah yang pertama, tidak akan pernah sampai, apalagi 1000 km. Sampai 10 meter tidak bisa. Jadi dimulai dengan mantap iman kita, berani melangkah. Nah, ternyata mujizat terjadi. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus berani melangkah, ya, punya iman. Walaupun seakan-akan tidak mungkin, padahal bisa dalam keadaan kesulitan ini. Semua krisis ekonomi, politik, krisis global, mana bisa. Tetapi kalau saudara punya iman, saudara melangkah karena perintah Tuhan, maka saudara mulai. What? I'm with you, kata Tuhan. Bekerjalah, aku menyertai. Ya. Jadi harus melangkah. Juga ada cerita bagaimana murid-murid sedang dalam ketakutan. Yesus berjalan di atas air, saudara, jam 3 malam. Lalu Simon Petrus teriak-teriak, itu hantu, katanya, saudara. Lalu Simon Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku ke sana. Tuhan ditantang, ayo, come on, mari datang. Ya, kita baca, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Seandainya Simon Petrus, waduh, aku harus turun dari perahu, mati aku tenggelam. Iya, tidak berani melangkah. Tapi Simon Petrus karena Tuhan yang menyuruh, ayo datang. Dia turun dari perahu, mulai melangkah. Terjadi mujizat. Walaupun Simon Petrus dikatakan mulut besar, tapi dia itu berani melangkah. Dan walaupun cuma berapa langkah, dia pernah mengalami mujizat. Berjalan di atas air. Amin, saudara. Mari sebelum kantuk, saudara, tepuk tangannya. Tapi Simon Petrus ketika melihat sekeliling gelombang angin yang berderu, mulai bimbang, takut. Gimana nih? Lalu, saudara, dia mulai tenggelam. Tapi jangan takut, saudara. Tuhan itu kalau menyuruh, memerintah, dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika dia mulai tenggelam, lalu teriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegangnya. Kalau saudara berani melangkah, punya iman,
lalu menghadapi kesulitan, ada tembok, saudara. Jangan khawatir. Kalau Tuhan yang menyuruh, Dia berkata, aku menyertai. Adakah tembok yang tidak bisa ditembus oleh Tuhan? Adakah jalan buntu yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan? Kalau saudara menghadapi jalan buntu, karena Tuhan yang menyuruh, saya percaya pasti Tuhan bisa menolong. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya mari mulai dengan iman, walaupun seakan-akan tidak mungkin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama tadi strateginya harus apa? Kuatkan hatimu, be strong. Yang kedua, work, I with you. Bekerjalah, karena aku menyertai engkau. Kalau saudara bekerja, apalagi saudara berani mencari jiwa di tengah-tengah kesulitan ini, selagi hari masih siang, bekerjalah, karena ada waktunya malam hari, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Kalau saudara berani mencari jiwa, melangkah, Tuhan berkata, I will be with you till the end of time. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Yang ketiga, saudara, jangan pernah berjalan sendiri. Never walk alone. Ya, andalkan Roh Kudus. Kita baca ayatnya. Ayat 6 tadi berkata, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan apa? Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Jangan takut. Ada kata janji yang telah kuikat dengan kamu. Kalau Tuhan mengikat janji, itu dua arah, timbal balik. Kita harus mengikat janji dengan Tuhan. Ya, walaupun saudara, artinya dua arah itu ada syaratnya. Bila Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Semua itu bonus itu diberikan kepada kita. Tapi jangan lupa syaratnya, cari dulu. Nah ini saudara, kita harus dua arah. Tuhan itu memberikan janji, mengikat janji, tapi janji itu bisa digenapi kalau kita berani, saudara, untuk apa? Membayar harga, yaitu melakukan perintah Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bonus itu diberikan kepada kita kalau kita cari dulu. Itu artinya mengikat janji. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, Tuhan berkata begini, minta apa saja, maka Bapakku yang di surga akan memberikan kepadamu. Tapi syaratnya jangan lupa. Syaratnya apa? If you abide in my word, and my word abide in you, ask whatever you want, you shall have it. Syaratnya, saudara, if you abide, kalau kamu tinggal di dalam firmanku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapakku yang di surga akan memberikan kepadamu. Amin, saudara. Jadi ada syaratnya, yaitu apa? Harga yang harus kita bayar supaya kita mengalami, saudara, berkat mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan. Orang yang mengikat janji dengan Tuhan, itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya berjalan bersama Roh Kudus. Saudara, dikatakan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 7 berkata, dikatakan diberkatilah kamu, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya di dalam Tuhan. Orang yang menaruh harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengikat janji dengan Tuhan dan kita berani membayar harga untuk melakukannya. Itu sebabnya saya percaya
Kalau saudara mengikat janji dengan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tidak berjalan sendiri, never walk alone, maka mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lihat yang terakhir, yang keempat, dikatakan fear not, jangan takut. Kita baca ayatnya. Ya, ayat 6 tadi dikatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Yang terakhir apa? Janganlah takut. Kenapa Tuhan menyuruh kita jangan takut? Sebab 90% dari ketakutan kita tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi di Alkitab itu dicatat ada 365 kali kata jangan takut, berarti setiap hari ada firman Tuhan untuk kita, fear not, jangan takut. Saudara, ada survei terhadap 500 responden ya. Ternyata bayi itu memiliki dua ketakutan. Ketakutan yang pertama itu adalah suara keras. Itu sebabnya kalau bayi itu dengar suara keras dia nangis. Saudara. Ketakutan yang kedua itu takut jatuh. Jadi bayi itu ketakutannya dua. Tetapi orang yang dewasa ketakutannya itu bukan 2, bukan 20, bukan 200, tapi 7.000 ketakutan, kekhawatiran. Jadi orang dewasa itu banyak ketakutannya menurut survei ini. Saudara, dikatakan banyak ketakutan 7.000. Tetapi ternyata 90% tidak terjadi. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan takut. Ayub 3:25, apa yang kamu takutkan itu terjadi pada kamu. Apa yang kamu cemaskan justru itu yang mendatangi kita. Ingat, 90% ketakutan kita tidak akan terjadi. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu ngerti, paham, tidak perlu tahu bagaimana caranya, bagaimana Tuhan menolong kita. Ya, yang penting saudara tahu bahwa pasti Tuhan bisa menolong kita. Ya, tolong klik, sering cekep. Ya, ingat waktu Abraham diminta anaknya, Abraham itu pasti depresi berat. Tapi dia berpikir Tuhan pasti bisa nolong dia. Itu sebabnya Abraham itu tidak ngerti, tidak tahu caranya. Pokoknya dia taat, saudara. Walaupun dia sangat mengasihi Ishak anaknya itu, saudara. Sangat sayang. Tapi kenapa Abraham itu berani, saudara, menyerahkan ketika diminta oleh Tuhan? Sebab Abraham walaupun tidak tahu caranya bagaimana, tapi pasti Tuhan menolong. Itu sebabnya walaupun Ishak itu harus mati, Abraham itu percaya Tuhan bisa membangkitkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan kita tidak perlu tahu caranya, tidak perlu tahu mengerti, paham bagaimananya. Yang penting saudara, kita percaya Tuhan bisa menolong. Itu sebabnya jangan takut. Amin, saudara. Ya, ketakutan kita 90% tidak terjadi. Nah, puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Mari kita ulangi. Saudara masukkan dalam roh saudara, pulang dari tempat ini, saudara mendapatkan kekuatan yang baru, peneguhan dari firman Tuhan. Ya. Tema kita apa, saudara? Strategi menjalani hidup di masa sulit. Kita sudah belajar dari Hagai 2 tadi, ya. Kita ulangi, yang pertama apa, saudara? Kuatkanlah hatimu, be strong. Yang kedua, bekerjalah, Tuhan menyertai. Walk, I'm with you. Yang ketiga, jangan pernah berjalan sendiri, never walk alone. Andalkan Roh Kudus. Yang keempat, jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan bisa menolong kita.